Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua. Untuk materi masih materi letak dan luas Indonesia. Nah, ini kita bertemu di pertemuan yang kedua. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah, ini sebelumnya Bapak mohon maaf karena beberapa hari yang lalu Bapak tidak masuk karena kondisi badan Bapak agak sedikit sakit waktu itu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Ini kelas kita ini jumlahnya berapa? 25. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Oh, berarti nihil. Alhamdulillah. Kalau hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan agama kita sendiri. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat menerima pelajaran yang baik. Sebelum itu kita lanjut. Ini Bapak ada yang ingin Bapak tayangkan. Kalian perhatikan ke depan. Masih ingat dengan gambar ini? Masih. Nah, coba sekarang ada yang bisa jelaskan enggak? Ini gambar mengenai apa kemarin? Ayo. Coba angkat tangan yang bisa jelas. Bisa jelaskan. Ini gambar tentang apa? Ayo angkat tangan, satu aja. Satu aja. Benny. Ayo. Ini gambar tentang apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, Nak, silakan. Ya, silakan. Ya. Letak astronomius Indonesia. Letak astronomis. Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Ini minggu kemarin kita sudah belajar mengenai letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis itu dilihat dari mana? Dari garis bintang dan garis Mundur. Jadi letak astronomis itu garis bintang itu kemarin sudah kita bahas. Lintang artinya melintang. Ini peta dari sini ke sini. Nah, ini garis bintang. Kalau garis model gini, garis-garis yang seperti ini yang mendatar apa horizontal itu garis disebut dengan garis Lintang.
Itu disebut garis. Jadi letak suatu wilayah berdasarkan letak astronomis itu ditentukan dengan garis lintang dan garis bujur. Gimana caranya? Misalnya Indonesia, ambil contoh Indonesia di sini. Garis lintangnya ditarik di sini, set. Oh, berarti sini lah garis lintangnya. Garis bujurnya ditarik di daerah sini, set. Ditentukan titik lokasi Indonesia. Garis bujurnya berapa derajat, terus garis lintangnya berapa derajat. Itu gunanya garis lintang dan garis bujur. Baiklah, untuk hari ini materi pelajaran yang akan kita pelajari yaitu masih mengenai letak dan luas Indonesia. Perbedaannya kalau minggu kemarin kita tujuan pembelajaran kita itu mengenai yang pertama itu dapat menunjukkan letak astronomis Indonesia. Topiknya atau materi utamanya itu mengenai letak astronomis. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini kita akan belajar atau berdiskusi mengenai letak geografis. Kalau kemarin kita sudah belajar letak astronomis, nah minggu ini kita belajar mengenai letak geografis Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu kalian siswa dapat menjelaskan pengertian letak geografis Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan mengamati gambar dan peta, siswa dapat menunjukkan letak geografis Indonesia dengan tepat. Selanjutnya itu siswa dapat menganalisis dampak letak geografis Indonesia terhadap kondisi sosial budaya. Selanjutnya itu dampak letak geografis terhadap kondisi ekonomi. Dan terakhir, kalian dapat menyusun laporan hasil diskusi mengenai dampak letak geografis Indonesia. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dulu. Gunung Batu ini letaknya di mana? Kalau kita lihat secara kasat mata, kalau kita lihat secara langsung, Gunung Batu letaknya, tempat kita sekarang letaknya di mana? Coba angkat tangan, bisa menjawab. Oh Pak, Gunung Batu itu letaknya di pinggir Sungai Kakao misalnya. Saya Ayo, silakan. letak Gunung Batu di dekat Gunung Bukit Payung. Di dekat Bukit Payung. bukan yang bisa kita lihat secara langsung. Coba ada lagi yang lain? Ayo silakan. Gunung Batu di Kecamatan Beringin. Kecamatan Pulau Beringin, betul. Tepuk tangan dulu tuh. Gunung Batu letaknya di Kecamatan Pulau Beringin. Tadi di dekat Bukit Payung. Itu kan letak yang bisa kita lihat secara langsung. Kalau kemarin kita letak astronomis, nah itu letak geografis. Nanti kita bahas letak geografis itu seperti apa. Nah sekarang Bapak ingin kalian perhatikan lagi ke depan. Silahkan kalian amati. Ini ada gambar. Nanti silahkan kalian tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan dari gambar yang Bapak tayangkan nanti. Kelihatan? Kelihatan. Ada pertanyaan tidak mengenai gambar itu? Ayo, yang ingin
bertanya, oh Pak itu kok ada teman sebangku saya Pak, misalnya di depan. Silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya, silakan kalian amati dan kemudian tanyakan apa sih itu. Ayo, silakan angkat tangannya. Pak, misalkan itu gambar apa sih Pak? Itu kok ada foto saya di situ. Ayo silakan tanyakan mau mana? Ayo, cek. Tadi udah jawab cowok dua, cewek baru satu tadi. Coba lah yang cewek yang lain mana? Ayo silakan. Oh, yang tadi ini gunung apa sih Pak? Gunung apa bukan? Gunung. Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang Bapak yang bertanya. Kalau yang di nomor 2 ini gambar apa? Kopi. Kopi. Kalau bahasa kita di sini disebut kaur. Nah yang bawah ini gambar siapa? Ayo maju. Gambar siapa? Ngaku ke tangan, ayo. Nah ini orang hutan, dari film banyak di hutan, binatang-binatang seperti itu. Nah sekarang setelah kita mengamati gambar, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita pada astronomis Indonesia. Nah hari ini kita belajar mengenai letak geografis. Apa sih letak geografis itu? Kalau astronomis itu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah kalau letak geografis ini letak sesungguhnya dari suatu wilayah itu berdasarkan keadaan alam di sekitar atau keadaan wilayah di sekitarnya. Seperti tadi Bapak bertanya, Gunung Batu letaknya di mana? Kalau Gunung Batu bersebelahan dengan Bukit Payung sebelah kanan kita. Itu letak geografis namanya. Gunung Batu terletak di antara Bukit Payung dan Sungai Kakao. Itu letak geografis. Nah, letak geografis Indonesia di mana? Nanti kita sama-sama cari. Kita berdiskusi sekarang. Kita diskusinya tidak seperti minggu kemarin. Untuk hari ini kelompoknya kelompok teman sebangku. Nah, jadi satu kelompok itu ada 2 orang, itu bertiga kan? Itu 3 orang berarti. Jadi masing-masing satu kelompok 1 bangku. Ini Pak bagikan lembar kerjanya. Keluarkan buku-buku kalian. Bukunya apa? Bukunya tak? Pakai. Kalau sudah, sekarang silakan kalian berdiskusi. Itu sudah ada lembar kerjanya. Butir-butir pertanyaan di lembar kerja tadi itu sudah ada. Silakan kalian kerjakan. Kalian diskusikan dengan teman sebangku. Kemudian nanti hasil diskusinya kita sampaikan di depan kelas. Silakan dicari jawabannya di dalam buku paket. Kamu
Halo, halo. Hai. Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Nah, sekarang silakan perwakilan dari salah satu kelompok menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Ayo silakan angkat tangan yang akan menjelaskan hasil diskusinya. Ayo, silakan anak. Kelompok mana yang ingin duluan tampil? Ayo. Ayo, ini siapa? Mati. Hah? Aku ayo siapa? Ayo, angkat tangan yang ingin menjelaskan. Silakan. Baca-baca saja. Pokok suara yang kecil, ayo. Ayo silakan. Tentang geometri Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Ini seperti ini. Kenapa? Balik lah. Benua yang disebut adalah Nah, tadi kita diskusi. Kamu seperti lagi Pak. Hah? Cacak-cacaknya saja. Cacak-cacaknya. Ayo. Mama nih cacak pening tuh mama nih. Ini stop. Stop tadi. Nah, tadi kita sudah diskusi, kalian juga sudah mengerjakan LKPD dan juga PASTES. Nah, sekarang Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, letak geografis Indonesia itu adalah letak Indonesia itu berdasarkan keadaan alam yang sebenarnya atau keadaan atau kenampakan di muka bumi. Tadi di diskusi tadi sudah dijelaskan oleh temannya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi Indonesia itu di sini kalau kita lihat di peta. Ini Indonesia. Benua Asia itu ada di atasnya. Jadi Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Di antara dua benua. Kemudian di sebelah sini ini ada samudra. Ini Samudra Hindia dan satunya lagi Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia. Terus apa sih dampak letak geografis? Dampaknya kita Indonesia itu menjadi jalur perdagangan antara wilayah Asia Timur, Cina, Jepang, Korea dengan wilayah Eropa. Karena kita menjadi wilayah laut itu tempat lewat perdagangan internasional itu kan lewat laut, angkut barang misalnya dari Eropa, ini dari Inggris. Mana Inggris? Nah, ini Inggris. Ini naik kapal laut bawa barang terus lewat sini. Nah, mau tidak mau kalau dia harus berjualan atau berdagang ke Cina, itu mau tidak mau harus melalui pelabuhan Indonesia. Itu dampaknya bagi kehidupan ekonomi. Dampaknya terhadap sosial budaya, kita memiliki kemiripan budaya dengan
Cina dengan India, misal contoh makanan. Misal di Indonesia hobi makan mie instan, Indomie. Nah, sebenarnya mie itu asalnya dari negara Cina. Itu karena pengaruhnya dari letak geografis kita tadi, karena kita tempat lewat, tempat transit, jadi sering orang Cina lewat di tempat kita di Indonesia. Nah, untuk itulah tadi pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan atau materi kita selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Mengenai apa? Potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi silakan belajar di rumah. Pertemuan itu kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam di Indonesia. Sekarang sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ketua kelas silakan dipimpin doa lagi. Mari kita berdoa menurut agama. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Akhirnya, don't forget to be happy. Jangan lupa untuk bahagia. Don't forget to smile. Jangan lupa untuk tersenyum. Bapak akhiri